Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Ikhtiar Pandawi dengan NIM 240600118120051. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum saya di praktikum GKV. Di sini ada dua praktikum. Yang pertama adalah tentang tekstur dengan menggunakan gambar. Apa sih tekstur itu sendiri? Tekstur adalah tampilan permukaan corak dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Pada prakteknya, tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda, misalnya permukaan karpet, baju, kulit kayu, dan lain sebagainya. Kemudian, tekstur merupakan karakteristik intrinsik dari suatu citra yang terkait dengan tingkat kekerasan, granularitas, dan keteraturan susunan struktural piksel. Oke, langsung saja kita ke codingnya. Di sini membuat project dengan Glut. Nah, membuat project dengan Glut ini agar bisa membuat sebuah tekstur. Kemudian di dalam foldernya nanti ada 3 file dan juga nanti ada gambar yang digunakan untuk tekstur itu sendiri agar suatu permukaan benda itu terlihat memiliki tekstur. Nah, di sini ada file image loader. Apa sih gunanya file image loader di sini? File image loader.h di sini digunakan untuk agar file dari image-nya nanti itu bisa terpanggil. Jadi di sini nanti ada pemanggilan gambar. Nah, di sini ada pemanggilan gambar. Nah, apabila file image loader.h ini tidak ada, maka file gambarnya ini tidak bisa dipanggil. Kemudian ada juga file image loader.cpp. Di sini digunakan untuk fungsi utamanya adalah digunakan untuk membatasi file yang diinputkan nanti. Contohnya di sini misalnya gambarnya tidak 24 bits, maka gambar tidak dapat dipanggil dan nantinya akan muncul sebuah pesan error gambar tidak 24 bits per pixel. Kemudian contoh lain adalah formatnya tidak bitmap. Oh iya, di sini nanti format gambarnya sendiri harus bitmap. Jika formatnya tidak bitmap, maka nantinya akan muncul pesan error format bitmap ini tidak diketahui. Oke, selanjutnya kita langsung ke mainnya. Nah, fungsi atau file main di sini digunakan nantinya sebagai kita dalam membuat tekstur dan mungkin kubus atau balok. Nah, di sini harus memanggil image loader dan image loader.h dan image loader.cpp. Kemudian di sini ada variabel-variabelnya, Glut tekstur. Jadi ini ada 3 tekstur, tapi di sini nanti saya akan membuat 2 tekstur saja. Kemudian berikan oke. Nah, di sini ada init rendering. Init rendering di sini digunakan untuk mengambil gambar. Jadi di sini kita mengambil sebuah gambar. Di sini saya menggunakan gambar ex3.bmp dan ex.bmp. Nah, di sini nanti akan di-load ke tekstur ini tadi, ke variabel tekstur dengan fungsi glue-in load tekstur. Kemudian baru di init rendering, lanjut ke init rendering. Terus selanjutnya di sini ada draw scan. Draw scan di sini nantinya digunakan untuk menggambar sebuah kubus. Di sini ada sisi atas, ada sisi bawah, sisi kiri dan sisi kanan, sisi depan dan sisi belakang. Kemudian ada lagi digunakan, nah di sini ada mainnya. Mainnya di sini digunakan untuk menggambar atau untuk menjalankan. Jadi kalau misal tidak ada fungsi main di sini, maka tidak akan muncul sebuah gambar. Kemudian oke, langsung saja kita run F11. Nah, contohnya seperti ini. Akan ada sebuah kubus. Kubus ini tuh dari draw scan ini tadi. Display fungsi draw scan. Terus ada juga yang gambar-gambar ini tadi itu dari fungsi ini init rendering yang hasilnya dipanggil dari
di fungsi main di sini. Kemudian di teksturnya sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke bayangan. Nah, bayangan itu apa sih fungsinya? Fungsi dari bayangan di sini itu adalah agar sebuah objek itu terlihat seperti nyata, seperti di dunia nyata, terlihat seperti 3 dimensi, mempunyai bayangan, mempunyai tinggi, mempunyai ruang, gitu. Nah, bayangan di sini itu nantinya digunakan untuk agar lebih terlihat nyata. Objek itu agar lebih terlihat nyata sehingga diberi sebuah bayangan. Nah, langsung saja ke codingnya. Mana tadi? Bayangan, oke. Langsung saja ke codingnya. Nah, di sini ada variabel seperti biasa. Di sini harus include math.hash, stdio.h, dan glute-nya sendiri digunakan untuk menggambar. Nah, di sini ada void draw atau void draw di sini digunakan untuk menggambar objek yang akan digambar. Di sini saya akan menggambar silinder. Di sini saya nantinya itu akan menggambar sebuah tabung. Kemudian di sini ada membuat proyeksi bayangan. Nah, di sini nanti itu digunakan untuk membuat bayangannya. Terus glute render. Nah, di sini nanti itu akan membuat, di sini ada untuk membuat gambar bendanya. Nah, dari sini tadi void draw itu nanti akan digambar di sini. Kemudian setelah itu, oh ya, untuk yang ini nanti itu digunakan untuk menentukan warna backgroundnya sendiri. Setelah itu di sini ada untuk menggambar bayangannya sendiri itu pakai seperti ini, ada shadow projection. Shadow projection itu tadi berawal dari sini tadi. Shadow projection L, E, dan N. Berawal dari matriks. Nah, untuk menggambar bayangannya sendiri itu kita menggunakan matriks. Kemudian setelah itu ada fungsi di sini itu untuk sepertinya untuk memperbesar dan memperkecil bayangan atau lebih bayangan di kiri kan atau di kanan kan seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi main seperti biasa. Fungsi main di sini digunakan untuk menjalankan kode-kode di atas ini tadi. Kalau tidak ada fungsi main, maka kode-kode di atas ini tadi tidak akan muncul. Tidak akan muncul di programnya. Tidak akan muncul hasilnya. Nah, di sini itu yang dipanggil proyeksi. Nah, proyeksi bayangan ini di sini untuk menentukan ininya tadi, apa namanya? Untuk menunjukkan judulnya nanti atau tulisannya nanti. Terus langsung saja kita compile. Nah, ini tadi saya akan menggambar sebuah tabung dengan bayangannya. Di sini draw ini tadi akan menghasilkan ini dari glue cylinder, terus GL shadow projection nanti akan menghasilkan ini bayangannya sendiri. Nah, render di sini yang atas ini, yang atas ini tadi akan menghasilkan dua warna ini, hijau dan abu-abu. Kemudian gambarnya yang tadi pakai ini, gambar bayangannya, kemudian keypress, coba kita pencet S. Nah, bayangannya akan semakin membesar. Coba kita pencet W, bayangannya akan semakin mengecil. Coba kita pencet A, akan semakin kanan, dan D akan semakin ke kiri. H akan semakin ke depan. E akan semakin ke belakang. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang penjelasan hasil praktikum saya tentang tekstur dan bayangan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.